orang Thailand tuh kan, mereka tuh bukan hanya menyembah patung. Sebagian orang tuh menyembah raja, king ataupun raja Thailand itu. Jadi tidak mempermasalahkan tentang legalisasi LGBT. Saya itu menjadi shock culture teman-teman. Jadi kita melihat cowok bertengah tangan itu di sana sudah sangat biasa. Setelah melihat ini enggak. Dung tang gedang dang dang tagadaga dum gedam dam dam tung tang tagadaga dum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kita di podcast Pro Justisia dengan sesi kali ini Free Voice, dan hari ini kita kedatangan Aliul sebagai salah satu anak muda, dan tema kali ini ingin kita bahas soal pengalaman dan juga peran anak muda di ruang publik ya, khususnya di Aceh. Dan saya ditemani oleh host lainnya, oleh siapa nama lu bro? Reza. Ini Adli ya, anak muda dari lo semua ya. Dan Aliul ini sekarang ketua Dema Fakultas Syariah. Dema itu mungkin bisa dijelasin Aliul apa itu BEM ya? Iya, BEM ya. Jadi setingkat fakultas, Aliul menjabat dari periode 2022-2023. Oke, setahun ya. Oke, baik. Kemudian juga Aliul punya pengalaman kemarin ke Bangkok ya. Ke Bangkok. Ya teman-teman, menarik sebenarnya tentang peran peluang anak muda, apalagi ada Bung Reja. Mungkin bisa mungkin bisa memberikan satu statement yang unik ya. Karena aku ngelihatnya begini teman-teman. Lihat ya hari ini kita anak muda mengalami satu kemerosotan ya di ruang publik, misalkan di ruang politik dan ruang lainnya. Terutama di ruang politik kita dieksploitasi nih, apalagi menjelang pemilu ya. Aku melihat Kenapa bisa begitu? ya suara kita dieksploitasi bro oleh partai-partai politik yang mencoba merangkum mencoba mengajak anak muda, tetapi pada prinsipnya kita dieksploitasi suaranya. Jadi ajakan hanya untuk mengeraup suara ya. Mungkin Alio sebagai nantilah bisa memberikan ya, ini bagian dari edukasi ya. Yang mana dulu Bro Reja ngelihatnya nih? Ini udah lulu nih dan Jakarta. Aku lebih penasaran ini ya. Makan. Tadi aku juga tahu Aliul baru pulang dari Bangkok. Bangkok ya. Tapi aku pengen tahu bagaimana sih sebetulnya pengalaman Aliul selama di Bangkok. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan pas. Berarti Aliul kan juga punya pengalaman baru ya. Salah satunya bagaimana posisi anak muda di Bangkok misalnya. Apakah dia termasuk merepresentasikan ruang publik itu bagi anak muda juga atau gimana? Karena kan Aliul juga sudah paham bagaimana kondisi kita di Aceh dan mungkin ada satu padanan tertentu lah bagaimana kondisi selama ini di Bangkok. Jadi kalau berbicara Bangkok itu khusus, karena Bangkok ini kan dia ibu kotanya negara Thailand. Jadi ikoniknya Thailand itu ada di Bangkok. Jadi kalau disamakan dengan Aceh itu jawabannya jauh berbeda gitu. Dari segi budaya, kemudian kebiasaan dan bagaimana tata ramah lingkungan di sana itu jauh berbeda. Walaupun kita menilai dan kita melihat Thailand itu adalah negara Buddhis, negara Buddha. Negara LGBT itu. Iya, itu LGBT. Ini menurut LGBT nih. Bahkan lebih dari 2 gender sana. Nah, jadi berbicara masalah anak muda itu sangat jauh berbeda antara pemuda Aceh dan kalau di sana ada demo-demo nggak? Ada band di sana tahu saya di banget. Karena kemarin kan kalau sekarang saat ini tuh lagi pergantian PM ya. Transisi pemerintahan. Iya, karena menariknya gini teman-teman. Kan kita demo di sini pakai helmet, pakai baju. Yeah. Karena gue juga karena aku juga pernah demo ya. Saya juga pernah demo. Jadi kalau di Aceh itu memang menariknya di Indonesia ya, menariknya kan kita pakai helmet, seragam.
ada satu timnas ya. Mungkin kalau di luar jarang kayak aku ngelihat Iya. mereka pakai pas demo pakai helmet. Bahkan demonya itu pakai baju bebas. Mungkin Iya, pengalaman Karena kamu tuh gimana? bebas juga. Kalau di sana tuh tak pakai uniform. Itu lah. Enggak lah. Kenapa emang apa soalnya pakai baju apa pakai almet sama pakai baju bebas? Tapi Soalnya kayak ada akses soal. tahu aku di Bangkok juga ada ya ada pakaian apa-apa. khusus Ya, soalnya aku minta jaga Leo. Iya. Karena itu di media aku lihat gitu, mereka nggak pakai helmet, aku lihat baju hitam aja. Aku media mana lihat Korea Selatan. Di si Korea BBC. Jadi Karena kemarin sempat ketemu juga ya, sampai ya sama mahasiswa di sana. Iya. Bahkan aku sempat Makan aja. apa tuh ya cari informasi itu kan Iya. sama orang asli Bangkok tuh, dan dia kuliah di sana, sekolah di sana, besar di sana. Dan di sana tuh kalau sistem demonya itu kan, kalau kita kan beraliansi nih ya. Aliansi itu harus pakai mahasiswa Aceh, dia mahasiswa Aceh, pakai alma mater gitu kan. pakai Aceh pakai Ah. kita, hidup mahasiswa. Ya benar gitu. Terus, Di sana nggak gitu kan. iya, Di sana tuh lebih bebas, tapi di sana bebas dalam artian tidak menggunakan uniform yang dimaksud, seperti alma mater atau pita gitu. Oh enggak, mereka nggak pakai itu. Paling bener lah. Tapi mereka punya alma mater Iya. kampus. Punya. Alma maternya itu nggak viral di Indonesia gitu. Kalau Apa kita- misalkan yang membuat mereka itu kan nggak mau pakai itu? Karena gini, di sana itu karena sistem pemerintahan di sana itu kan parlementer dan monarki gitu, ada kerajaan. Kerajaan ya. Nah, Feodal gitu ya. Ya, jadi Tahu. di sana tuh kalau organisasi itu tidak terlalu monoton sama kayak di Indonesia. Di Indonesia kan sama dengan pemerintah, ada presiden, ada gubernur. Di sana nggak gitu loh. Jadi keterlibatan partai dengan mahasiswa itu sangat kurang, Oh gitu. Berarti ada pembatas ya. pembatas. Dan di sana juga banyak partai. Cuman ya setahu saya cuma 2 partai itu. Di Bangkok. Jadi dalam rangka apa kemarin ke Bangkok? Magang internasional Kuliah di mana? di Wih, udah. Nah, kan kita belum sempat kenal ya, sengaja nggak Iya, kenal. iya, iya. Udah. Dwi. Yoi, Beliau fakultas. ketua Dema Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, tapi aku ada pertanyaan menarik ya. Tadi Alio bilang kalau di Bangkok itu kan sistem pemerintahannya parlemen dan monarki ya. Kita kan menganut sistem demokrasi ini, tapi hak-hak bicara mereka sebagai mahasiswa katakanlah ataupun masyarakat di sana ada sama nggak seperti yang kita? Ataukah mereka lebih terintervensi oleh pemerintahan karena sistem yang Ya. monarki tadi ya? Iya, betul. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi kita hari ini ada perbedaan yang signifikan atau gimana Alio? Sangat signifikan. Apa contohnya gimana tuh? Karena gini, kita kalau demokrasi ini hak bicara itu semua orang berhak. Di sana itu antara pemerintah dengan kerajaan itu ada intervensi terhadap pemerintahan. Sebenarnya ini sangat sensitif untuk diomongkan, Bang. Karena ada pernah satu kasus mahasiswa divisi Thailand itu mengkritik raja di sana, dan mereka dihukum sampai hukuman yang sangat berat gitu. Contohnya gimana tuh? Contohnya ya indikasi menghina atau Presiden. mengkritik, bukan presiden, Raja. Karena orang Thailand itu kan mereka tuh bukan hanya menyembah patung, sebagian orang tuh menyembah Raja. Jadi ada beberapa tempat ataupun tempat berniaga. Jadi raja sebagai makhluk yang suci ya. Ya, bahkan itu banyak sekali tulisan tuh long life the king, panjang umur Sang raja. Jadi mereka tuh Jadi- menghormati raja tuh, bahkan sampai para pejabat tuh kalau menjumpai raja tuh ya kita lihat di media sosial tuh harus merangkak. Gimana kalau ingin aja apa? Ya yang kasusnya terbaru tuh penjara sih, Bang. Iya. Benar. Tapi kalau gerakan di sana itu gimana? Misalkan kayak pergerakan mahasiswa, kita kan kalau kita lihat sejarah banyak ya pergerakan mahasiswa mulai dari 60-an, 90-an, Ya. 98, bahkan setelah era reformasi pun banyak ya gerakan-gerakan. Kalau di sana tuh gimana? Karena gini, Thailand ini adalah salah satu negara yang belum pernah dijajah. Thailand ya? Iya. Aceh juga loh. Ya walaupun tapi Aceh berbicara negara dua. Kok tinggal di Aceh bagian mana? Iya, maksud aku, Aceh juga merupakan salah satu daerah yang nggak pernah dijajah. Sama?
Kok nggak pernah dijajah? Aku pernah ya. Pernah kampret. Oh pernah. Kita cuma punya cerita bahwa Aceh Iya. lebih cepat selesai itu ya. Oh iya. Pernah. Betul. Iya. Lebih lama dijajah. Apa maksudnya Lebih lebih lama masuk? Lebih singkat waktu Turunnya. dijajah. Turunnya Lebih lebih Oh singkat. bukan itu loh, penaklukannya tuh Iya maksud aku lama. tidak. Iya. Iya. Tidak ditaklukkan, tapi Tidak dijajah. dilakukan. Jadi kalau tuntutan mahasiswa itu tak ada. Tak Mereka ada. mengarahnya tuh ke pemerintahan. Jadi ke perdana menteri itu mereka mau berhak. Mereka tidak ada. Yang paling terbaru tuh antara umat muslim di sana dengan non muslim itu tentang legalitasnya LGBT. Oh, Iya. berarti di sana tetap masih ada ya, Masih maksudnya ada. demonstrasi, penyampaian Iya, aspirasi publik itu juga ada dan dilindungi ya. dilindungi. Terkait isu-isu LGBT, gender atau segala macam itu posisi kerajaan gimana tuh? Kan ini ada kayak gue bilang tadi bahwa ada beberapa komunitas ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menuntut tentang LGBT ya. Tapi posisi kerajaan itu Melihat gimana tuh? Melihat itu gimana? Apakah mereka menginginkan itu terjadi atau mereka berseberangan terhadap apa yang kita sampaikan tadi? Kalau posisi kerajaan itu ya, setahu saya sih bang, mereka itu tidak ada dalam koridor tentang penetapan hukum. Publik itu tugas dari CPM, Perdana Menteri. Jadi ya sejauh ini King ataupun Raja Thailand itu sendiri tidak mempermasalahkan tentang legalisasi apa LGBT. Bahkan saya pertama mendarat di Thailand tuh bang, itu dari apa perayaan festival ataupun ya LGBT apa nih ya? Freedom, kebebasan, Kebebasan. freedom pride gitu. Jadi itu menggambarkan bahwasanya kerajaan itu tidak mempermasalahkan itu dan tidak membatasi tentang itu. Jadi Jadi cuma menuntut kebebasan berpendapat gitu. LGBT itu di sana boleh ya? Boleh. Dan di sana bagi kami atau saya gitu, kan, itu menjadi shock culture sana. Jadi kita melihat cowok berpegangan tangan itu di sana sudah sangat biasa Pas gitu. Aliol di sana itu banyak gitu. Ya banyak kali. Berapa lama di sana kemarin? 30 hari, 1 bulan. 1 bulan di sana itu sering melihat berpegangan tangan. Ya sering kali karena posisi tempat magang saya itu di KBRI. Jadi Oh, memang magang. KBRI, posisi KBRI itu memang pas di pusat Bangkok ya. Jadi itu pusat perdagangan, transportasi di situ dan ramai lah. Setelah melihat ingin enggak? Oke. Tadi apa sih hal yang unik ya dan berharga dari pengalaman di Bangkok kemarin ya selama 1 bulan ini bisa menjadi satu perbandingan Iya, dengan keadaan kita di Aceh. Tentu kita punya cara berkehidupan yang berbeda, Terutama soal pendidikan, bagaimana perbandingan? Kita mulai dari pendidikan dulu. Hmm. Kalau pendidikan di sana itu, saya sempat juga berkomunikasi dengan ya staf lokal. Sana ada staf lokal yang mereka paham bahasa Indonesia dan dia hidup sana dan besar di sana. Jadi mereka tuh dari kecil tuh sudah ditanamkan budaya. Mereka mengajarkan budaya-budaya Thailand itu, cara mereka ngomong. Karena kan kita mengenal bahasa Thailand ini bahasa paling sulit. Ya. Satu kata itu ada 5 aksen, bahkan ada 5 arti. Nah berbeda dengan Aceh ini, harusnya kita ini dari pertama pendidikan SD itu harus diajarkan bagaimana cara ya sama tarian itu, Cara bahasa Aceh. bahasa Aceh. Ya tetangga ataupun adik kita sendiri yang masih kecil itu udah sangat kurang paham itu tentang bahasa Aceh. Di sana sangat membudayakan bahasa Thailand. Namun mereka juga mengajarkan bahasa internasional, itu bahasa Inggris. Jadi Inggris, ya. kita di sana nggak kewalahan itu Oke. sebagai warga asing. Jadi di sana dari awal soal apa ya, soal budaya ya sudah sangat Iya. ini ya. Sangat. Kalau di Aceh ya memang ada dulu ya muatan lokal ya, muatan lokal tentang mulok ya, Muluk, ya. pembelajaran bahasa Aceh. Tapi sekarang nggak tahu deh, masih ada nggak? Waktu di sana sempat pergi ke museum nggak? Sempat. Museum apa yang? Apa ya? Culture and habit Thai center gitu. Jadi di situ tuh kayak pameran budaya-budaya orang Thailand gitu. Ada Thai asli, Thai Chinese, itu kita campur.
Itu museumnya maksudnya pamerannya pameran tetap. Maksudnya ya museumnya museum bukan maksudnya isi di museum itu tetap atau bisa berganti-ganti. Bisa berganti-ganti. Dan yang unik di sana tuh misalkan tiap mana SD ataupun anak TK tuh yang mau gambar-gambar tuh itu udah expose ya. Jadi dan kita bisa nulis nanti di kertas tuh tempel apa seperti itu. Tapi Adil pernah masuk ke museum kita di sini nggak? Pernah. Apa yang membedakan museum di sana dengan museum di sini? Kita enggak kita itu aja sih. Kayak ini, Kecuali kayak masuk monoton ke, itu. kayak kita masuk ke barang toko barang antik. Iya, dan nggak berubah kalau ada festival yang gede. Nah, Itu pun jarang. apa namanya bagaimana seni di dalam museum itu? Kalau supaya kalau lihat bagaimana bentuk-bentuknya, estetikanya. Mereka tuh pakai satu gedung, Bang. Ada 7 lantai, enggak 10 lantai. Itu beda lantai beda pameran. Jadi lantai pertama dari pakaian, kemudian ada lukisan. Nanti paling terakhir itu ada bekas-bekas sejarah perlawanan, kemerdekaan. Karena kan mereka salah satu negara yang Kalau senimannya dari Thailand atau campur dari seluruh dunia? Campur seluruh dunia. Ya campur, bahkan ada yang orang Amerika, dia itu berubah negara dari Thailand menjadi seniman. Campur ya gitu sih. Itu seru lah hidup di Thailand ya. Seru. Keren. Dari sana tuh nggak mandang gender lah kerja. Jadi kalau di sana tuh kita lebih sering menemukan supir bus tuh perempuan. Di sana Iya. udah nggak seru hidup di bingkai syariat ini. Nggak, canda. Ya mungkin itu ya satu pengalaman berharga Rio ya. Berapa banyak museum yang dikunjungi? Saya cuma sempat satu. Kalau anak-anak muda di sana bagaimana kehidupan mereka? Anak muda di sana Main chip misalkan skateran enggak. Mereka lebih ke nasi-nasi sih, Bang. Misalnya kita nggak melihat perkumpulan anak muda di sana. Mereka di rumah belajar, keluar kalau shopping, kayak gitu. Kalau warung kopi di sana banyak nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya paling kayak Starbucks gitu. Gitu ya. Terus apa sih yang pengalaman berharga itu apa yang ingin Alio ubah di Indonesia, terutama di Aceh ini? Ya, apalagi ketua DEM Fakultas Syariah Hukum ya, punya ribuan pasukan ya. Kayaknya jenderal militer. Iya. Pasukan. Apa yang ingin Alio ubah di Aceh? Yang pertama apa ya? Nggak mandang kalau kita kan di sini bersirkelan itu mana kasta. Di sini? Nah, ya, misalnya ya orang yang mempunyai circle yang lebih tinggi itu ya sesamanya, sedangkan yang di bawahnya itu nggak masuk dalam circle dan tidak, atau lebih bahasanya itu lebih ke mandang fisik gitu lah perkamanannya. Ada ini kan kelas-kelas Kelasnya, dan kita lebih suka pamer gitu untuk pakai di sana enggak gitu. Biasanya gitu ya bro? Kayaknya gitu ya? Nggak. Ya kalau aku ya ada juga sih aku temukan beberapa tapi nggak banyak sih. Cuman ya sekitaran kampus itu ada sih Bang. Dan yang kedua tuh etos kerjanya di sana tuh anak-anak siap SMA tuh Ya. bahkan dari masih SMA tuh mereka ada jualan di pasar-pasar malam, bantu orang tuanya. Kalau perpus sempat ke perpus nggak? Terus enggak Bang, karena paham bahasa Nggak, maksudnya nengok bagaimana perpus. nggak sempat perpus. Tapi apa yang paling sulit selama di sana? Yang paling menyulitkan Alio lah. Yang pertama tuh makanan sih. Karena ya kita melihat di konten-konten YouTube tuh makan di sana tuh enak. Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai orang Aceh itu kurang cocok dengan rempah-rempah di sana. Dan mungkin beberapa orang yang dari Indonesia juga merasakan hal yang sama. Jadi selama di sana makannya apa? Indomie. Ada Indomie nggak di sana? Indomie nggak ada. Itu sih. Udah di sana cerdas mungkin ya. Tapi di sana ada juga mie Bang. Oh, udah ya. Ada. Di sana juga cerdas juga. Ada namanya kayak Indomie. Thailand. Iya. Ya, Oke, mungkin saya rasa itu jadi hal yang unik ya. Terus apa sih yang menjadi kegelisahan Aliul sebagai pemuda
yang tentu punya satu peluang dan satu kekuatan dan kesempatan, apalagi Aliul hari ini ketua lembaga, salah satu ketua lembaga yang di kampus biru ya, kampus UIN, tentu itu jadi hal yang saya rasa itu jadi satu modal besar untuk melakukan satu perubahan di Aceh. Apa sih yang menjadi semangat Aliul ataupun apa sih yang menjadi yang ingin dirubah tentunya? Pertama dari sektor pertanian Pertanian dan perdagangan. Ya, Thailand itu mereka mendukung pemerintah Thailand itu mendukung pertanian yang bagi masyarakat. Sehingga kita sangat sering itu menemukan sayur-sayuran itu yang kualitasnya bagus dan bersih, dan di sana bisa dibilang yang paling sering ada itu yang tidak pernah habis itu buah-buahan dan air. Dan buah-buahan itu sangat bagus di sana ya. Dan yang kedua itu dari segi perdagangan, di sana harga barang itu murah dan bisa bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kalangan bawah itu. Dibandingkan di Indonesia, kita mungkin untuk mencari 100.000 rupiah per hari itu sangat sulit, dan di sana enggak. Dan peran pemerintah dalam memposisikan pasar itu sangat, saya rasa pemerintah Indonesia itu perlu meniru jalan. Karena di sana ada bangsa dia nggak? Nggak ada. Tapi dari itu kan dari apa ya? Karena kan kita nih coba bahas bagaimana partisipasi pemuda dalam ruang publik sebenarnya. Aliul kan juga dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Gimana sih Aliul melihat? Enggak, soal kanun sebenarnya ini. Soal apa ya sebenarnya? Ya, kita pengen melihat aja sebenarnya bagaimana hari ini satu sikap anak muda Aceh, atau itu hanya sebagai satu histeria sementara. Sedianya maksudnya apa? Ya, histeria ingin melakukan perubahan itu hanya sangat ini ya. Memang ada anak muda yang ingin perubahan? Ada lah, seluruh anak muda pengen Ada. perubahan. Kita pengen perubahan. Emang ini nggak banyak perubahan ini. Aku udah hopeless. Ya sudah. Apa sih yang ini ya? Apalagi momentum 2024 ya. Gimana nih Aliul melihat hal tersebut ya? Kita Aliul berkeinginan juga menjadi anggota dewan ke depan? Bisa jawab. Itu rahasia. Rahasia. Yang boleh curi start dah. Oke. Itu gimana sih Aliul melihat? Gimana ya? Apa yang gimana? Iya, melihat perubahan, melihat bagaimana harusnya anak muda Aceh nih. Tuh. Anak muda Aceh harusnya yang pertama banyak baca sih. Banyak baca. Yang mana bro? Ya, Itu sepakat. Oke, terus Karena di sana tingkat literasi membacanya tinggi ya. ya bukannya literasi membaca sih, Bang. Paham gadget itu sangat tinggi. Paham Penggunaan yang positif ya. Positif. Ya walaupun konteks LGBT sudahlah. Iya, itu hal lain. Jadi memang udah hal lain. Iya. Dan peran pemuda untuk kemajuan bangsa negara ini gitu, yang perlu ditingkatkan itu kemudian kesadaran untuk sesama. Jadi kesadaran dalam menyadarkan masyarakat itu perlu juga peran pemuda gitu, saya rasa. Karena ya jujur saya juga berpulang diam-diam kan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Iya. Dan itu saya merasakan peran sebagai pemuda dalam melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat di sana. Itu salah satu gerakan untuk merubah mindset gitu. Nah, karena kita khususnya Aceh berbicara masalah hukum itu sangat banyak hukum itu. Ada hukum nasional, ada kanun, kemudian ada adat lagi. Jadi pada bingung masyarakat. Iya, pada bingung. Hukum yang berlaku yang mana ya? Ya. Selaku mahasiswa hukum ekonomi syariah ya, kita fokusnya Ekonomi syariah. ekonomi syariah. Menjadi yang lebih baik ya. Oke, baik. Saya rasa udah sangat lama ya kita bersama ya. Oke, baik teman-teman, kalian karena berhubung maghrib dan
Tapi itu sudah lah dipotong ya. Iya. Satu aja pertanyaanku. Aliul sebagai mahasiswa ekonomi syariah nih ya, apa sebetulnya yang menjadi kekhawatiran Aliul setelah berangkat pulang dari Bangkok kemudian kembali lagi ke Aceh? Tapi kan siklusnya agak berbeda ya. Walaupun mungkin tidak menetap lama di sana, pasti ada sesuatu yang mungkin menjadi perbandingan di kenapa dia anak mudanya nggak begini, kenapa dia di Bangkok bisa begini, misalnya apa kira-kira yang terbayangkan di kepala Aliul? Itu khusus dalam konteks mahasiswa ekonomi syariah. Ya, sebagai mahasiswa. Bagi mahasiswa. Yang membedakan itu. Yang membedakan itu kalau di sana karena 1 bulan Bang, berbicara masalah mahasiswa itu kurang gitu interaksinya. Karena dari urang lingkup saya magang itu tentang kebijakan. Tapi yang saya dengar-dengar dari teman-teman yang dari Bangkok itu budaya dalam membaca yang pertama, kemudian budaya dalam etos kerja itu luar biasa dan hampir di sana tuh angka pengangguran itu sangat rendah. Mungkin di Aceh kita perlu mengubah diri sendiri dulu nih untuk merubah suatu negara gitu. Karena kepribadian kita ini sudah termindset dengan teman-teman yang lainnya bahwasanya ngopi-ngopi aja nih tanpa ada diskusi yang diajarkan. Oke. Tapi apa ada nggak maksudnya di Bangkok itu kelompok-kelompok alternatif yang menginginkan apa ya? Bukan menolak, istilahnya apa ya? Maksudnya Beda dari yang lain. Maksudnya sebagai kelompok alternatif yang mungkin yang menolak ini tentang kerajaan. Karena kan agak sulit tuh kita hidup dalam situasi monarki. Otomatis mungkin ekspresif kita sebagai masyarakat juga akan sangat ini ya. Tapi yang maksud aku, ada nggak kelompok-kelompok alternatif di sana untuk mendiskusikan untuk Bangkok lebih baik, untuk Thailand lebih baik misalnya? Baik, Bangkok great again. Iya. Kalau ini ya satu kelompok itu saya belum menemukan kelompok namanya apa. Tapi ada masyarakat atau masyarakat Thailand itu yang tidak menginginkan sistem pemerintahan kerajaan sekarang. Karena mereka melaporkan bahwasanya kerajaan sana itu sangat mengekang. Anti kritik juga ya. Kritik ya, betul. Potensi yang untuk kita kritis juga sangat Ya, ada sensi ya. Karena menurut aku kan kalau di kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan pasti ada yang melawan. Karena nggak mungkin tuh nggak ada yang melawan. Demokrasi ada banyak lawan ya. Apalagi sistem monarki, Ya. kan kita tahu orang melawan. Tapi ya gitu, karena persaingan antara masyarakat dan masyarakat itu masih sangat kuat itu. Seperti yang saya bilang tadi, masih ada masyarakat yang menyembah si raja ini, sangat sangat cinta dengan raja. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Aliul untuk kesempatan kali ini untuk bisa datang di tempat kita di podcast Pro Justice ya. Dan kali ini mungkin segmen tentang free police. Artinya siapapun yang punya kegelisahan ataupun punya pengalaman yang bisa dibagi, ini bisa kesini lah, kita sambil ngopi-ngopi melihat si patung, melihat Bro Abdi dan Bro Reza juga ya. Oke teman-teman sekalian, Kami habis itu habis kontrak ya. lagi Bangkok Oke, sekali lagi terima kasih Aliul atas kesempatannya, sukses terus atas amanah sebagai ketua Dewan Pembina terus membina adik-adik mahasiswa menjadi lebih baik dan bisa memberikan perubahan yang nyata ya di Aceh dan tentunya bisa membuat Aceh menjadi lebih baik dan sejahtera. Itu saja dari kita kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan.